Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam ini kita akan membuktikan bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi beserta seisinya. Selama ini kita hanya mengimani hanya kata-katanya saja, kata kitab suci, kata Alkitab dan sebagainya. Maknanya kita hanya mengimani itu semua tanpa kita mengimani Tuhan. Jadi tidak terbukti penciptaan langit dan bumi serta seisinya. Karena kita selama ini tidak beriman kepada Tuhan. Jadi tidak bisa membuktikan bahwa langit dan bumi itu ciptaan Tuhan. Jadi tidak bisa membuktikan secara langsung, secara live bahwa langit dan bumi beserta seisinya itu hanyalah ciptaan Tuhan. Yang selama ini kita pahami, yang kita selama ini kita ketahui hanyalah percaya dan percaya. Manusianya yang masih percaya. Sesungguhnya bila manusianya yang masih percaya, maka ia hanya ilusi fatamorgana saja. Jadi sekedar percaya, sekedar beriman saja tanpa pembuktian. Jadi percaya dan iman itu sebenarnya dengan pembuktian-pembuktian yang nyata bahwa sesungguhnya langit dan bumi ini ciptaan Tuhan. Karena di dalam dada kita masih dituhani oleh diri kita sendiri, maka penciptaan langit ketika kita memandang langit dan ketika kita memandang bumi, semua itu pemahamannya versi hawa nafsu kita sendiri. Pokoknya iman, pokoknya percaya. Jadi selama ini kita hanya iman kepada Allah sekedar pokoknya baik. Lalu bagaimana caranya membuktikan secara langsung bahwa alam semesta ini bahkan langit dan bumi ini ciptaan Tuhan? Di sini saya ajak supaya kita bisa membuktikan secara nyata supaya muncul iman ini. Bagaimanakah cara membuktikan secara nyata? Marilah kita buka di dalam Al-Quran, yakni di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Yang artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa
atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Selama ini kita hanya memahami cerita-cerita doang, dongeng-dongeng doang, bahwa Allah menciptakan 7 langit, dan kita tak pernah membuktikan apa 7 langit itu. Allah menciptakan 7 lapis bumi, dan kita juga tidak pernah membuktikan secara langsung 7 lapis bumi itu. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan dan bagaimana mungkin kita bisa membuktikan secara langsung bila iman ini belum ada? Selama ini kita hanyalah beriman kepada kewujudan diri manusia kita sendiri. Selama ini kita hanya beriman kepada kehidupan diri kita sendiri. Selama ini kita hanya beriman kepada kekuasaan yang mana kita merasa bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa, bisa berpikir dan sebagainya. Yang kita imani selama ini sebenarnya bukan Allah pencipta langit dan bumi, tapi kita selama ini hanya iman kepada hawa nafsu diri kita sendiri. Maka selama kita masih beriman kepada hawa nafsu, beriman kepada diri kita sendiri, apa sih yang saya katakan iman itu? Iman itu kita percaya, yakin dengan kewujudan diri manusia kita sendiri di dalam hati kita. Allahnya gak ada, Allahnya gaib, Allahnya fana, hancur, Allahnya al-maut, mati. Yang hidup hanyalah diri kita sendiri, yang wujud diri kita sendiri. Allahnya Adam, tidak ada. Yang nyata hanyalah diri kita sendiri, sedangkan Allahnya remang-remang. Karena selama ini kita hanya yakin dan percaya hanya kepada keberadaan diri manusia kita sendiri, ya tak akan pernah bisa membuktikan bahwa Allah lah pencipta langit dan Allah lah pencipta bumi. Allah pencipta 7 langit dan Allah pencipta 7 lapis bumi. Jadi cara untuk memahami, untuk menyaksikan langsung penciptaan-penciptaan Allah ini, maka ya kita harus kembali kepada Allah. Agar apa kita kembali kepada Allah? Agar nyata segala ciptaan-ciptaannya, agar nyata segala yang diwujud-wujudkan oleh Allah. Bagaimanakah cara kita kembali kepada Allah? Ya caranya jangan beriman kepada hawa nafsu kita. Jangan beriman kepada kewujudan diri kita. Jangan beriman kepada kehidupan diri kita. Karena sebenarnya selama ini kita umat manusia tidak mau dikatakan bahwa bila kita tidak wujud. Bahwa manusia selama ini tidak mau dikatakan bahwa diri manusia ini mati, tak punya hidup. Manusia takkan pernah rela dan ridho bila dikatakan manusia tak punya daya upaya. Itu yang membuat manusia tidak bisa langsung menyaksikan kebesaran Allah, tidak bisa langsung menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Karena selama ini yang merasa bisa menyaksikan langit dan yang merasa bisa menyaksikan bumi dan yang merasa bisa menyaksikan alam semesta ini masih diri manusia kita. Karena iman kita hanya kepada hawa nafsu diri manusia kita. Maka semuanya hanya dongeng-dongeng saja dan tak terbukti apa yang ada di Al-Quran atau apa yang di kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Ada juga di Injil, kitabnya orang Nasrani di Injil, yakni Kejadian 1 ayat 1.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, disinilah ketemu titik terangnya bahwa Allahnya agama apa saja, bahwa Allahnya, bahwa Tuhannya siapapun manusia itu ya Allah, ya Tuhan yang sama, yakni Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yakni Tuhan yang menciptakan manusia. Coba kita hayati secara logika. Seumpama Tuhannya orang Islam dan seumpamanya Tuhannya orang Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin itu beda-beda. Pasti ya bentuk manusianya ya beda-beda. Kalau yang di Islam Tuhannya berhubung, Tuhannya berbeda, namanya Allah, maka manusia yang diciptakan lonjong-lonjong. Orang Nasrani yang mengakui bahwa Tuhannya berbeda dengan Tuhannya orang Islam, maka diciptakanlah orang-orang Yahudi ini kotak-kotak. Orang Nasrani pun juga demikian, bahwa bila Tuhannya berbeda-beda pasti diciptakanlah manusia itu bulat-bulat dan sebagainya, beda-beda bila banyak Tuhannya. Akan tetapi siapapun manusia dan apapun agamanya, golongannya, alirannya, toh kita semua sama manusia. Berarti Tuhannya kan sama. Tidak ada yang beda. Kenapa manusia membedakan antara Tuhan agama ini dan agama itu berbeda Tuhannya, berbeda penciptaannya, berbeda yang disembah? Karena manusianya masih menyembah hawa nafsunya sendiri-sendiri. Karena manusianya masih berpaham, mengikuti paham-paham hawa nafsunya sendiri tentang Tuhan. Karena manusia menciptakan Tuhan itu kepahaman sendiri tentang Tuhan. Orang Islam memahami Tuhannya begini, orang Nasrani begitu, Yahudi begitu, seolah-olah berbeda. Kenapa? Karena manusia masih beriman kepada hawa nafsunya sendiri. Jadi memahami Tuhan ya versi-versi golongannya sendiri. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran, di dalam Injil, di dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu bahwa hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Berarti sebenarnya Tuhannya seluruh manusia itu Ahad, Esa, tidak ada bedanya. Jadi sebenarnya siapakah Tuhan yang bisa membuktikan bahwa Ia menciptakan langit dan bumi? Bila manusia sudah ketemu dengan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, dialah di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada yang berhak disembah kecuali dialah Tuhan yang hidup, kekal terus-menerus menghidupi segala ciptaan-ciptaannya, menghidupi alam semesta ini. Nah, inilah titik terangnya agar semua agama tidak berdebat-debat membedakan Tuhan-Tuhannya. Mari kita temukan kuncinya agar tak ada debat-debat lagi di antara manusia. Jadi yang dikatakan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan itu hidup yang selama ini diakui oleh hidupnya manusia, itulah yang dikatakan sebenar-benarnya Tuhan. Kalau bukan Tuhan ya tak bisa hidup. Kenapa kita bisa hidup? Karena kita dihidupi Tuhan. Karena Tuhan maha hidup. Bukan ini hidup manusianya. Kenapa? Bila manusianya punya sifat hidup, berarti manusia menciptakan dirinya sendiri tanpa Tuhan. Selama ini kan begitu pemahaman kita. Seolah-olah kita bisa menciptakan diri kita sendiri. Seolah-olah hidup ini ciptaan diri kita, badan ini ciptaan diri kita. Apa buktinya? Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita akui, aku yang mengerjakan.
seumpama saya lagi minum kopi begini. Mohon maaf ya. Di dalam hatiku Abdul Halim, mana mungkin Tuhan, mana mungkin Allah, mana mungkin Allah, mana mungkin Babah, mana mungkin Robo, mana mungkin Sang Hyang Widi, mana mungkin Gusti. Itu butuh minum. Jadi hawa nafsu manusia tidak percaya bahwa Allah butuh makan, butuh minum, butuh duduk, butuh merokok, butuh bekerja, butuh sholat. Tidak percaya manusia. Kenapa? Karena manusia sudah melumpuhkan Allah di dalam dadanya. Karena manusia selama ini sudah mentuhankan Allah, mentuhankan Allah yang selain Allah dan yang selain Allah. Karena manusia mentuhankan Allah versi hawa nafsunya sendiri-sendiri. Manusia yang menciptakan Tuhan itu yang ada di dalam dadanya. Dan seolah-olah Allah tak butuh hidup, Allah tak butuh makan, Allah tak butuh minum. Yang butuh hanya manusia. Manusia yang merasa hidup, manusia yang merasa bisa makan dan minum, manusia yang merasa bisa naik motor, manusia yang merasa bisa bekerja dan sebagainya. Seolah-olah semuanya hanya lelaku, hanya daya upaya manusianya. Yang ada bukan daya upayanya Tuhan. Kenapa? Karena manusia tak bertuhan. Maka makannya ya makannya manusia, maka minumnya ya minumnya manusia, maka bekerjanya ya yang bekerja ya manusia. Karena manusia lebih beriman, lebih yakin dengan kewujudan dan lebih yakin dengan keberadaan dirinya sendiri daripada keberadaan dan kewujudan Tuhannya. Maka tak akan pernah bisa menyaksikan langsung penciptaan langit dan penciptaan bumi. Karena manusia mengingkari Tuhannya di dalam dadanya. Seolah-olah Tuhan tidak bisa ngapa-ngapain. Dan seolah-olah hanya manusianya lah yang bisa ngapa-ngapain. Bisa duduk, bisa bicara, bisa makan, bisa minum, bisa bekerja, bisa ke masjid, bisa ke gereja, bisa ke wihara dan sebagainya. Seolah-olah semuanya lelaku manusia. Padahal bila kita menjiwai, menghayati, mendalami penciptaan-penciptaan Tuhan itu, tidak demikian kepahamannya. Kalau kita mengikuti kepahaman hawa nafsu, pasti terpecah belah. Jangankan Islam dengan agama yang lain. Sesama Islamnya saja terpecah belah. Bahkan terpecah belah 73 golongan. Kenapa? Karena memahami kitab sucinya Allah versi kepuasan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Dan padahal manusia lebih beriman kepada dirinya sendiri daripada Tuhan yang menciptakan dirinya. Kenapa? Karena manusianya sudah jadi Tuhan tuh bagi diri manusia itu sendiri. Karena manusia tak ada imannya kepada Tuhannya, ya termasuk saya juga. Disinilah kita belajar bersama-sama agar kita bisa membuktikan secara langsung penciptaan langit dan bumi. Bagaimana caranya? Ya, kita harus memahami yang dimaksud langit, 7 langit itu bukan langit-langit yang kita lihat itu. Bila kita memahami langit-langit yang kita lihat itu, ya semuanya hanya dongeng, hanya cerita wae, hanya jari-jarine. Kita tidak bisa membuktikan langsung. Bagaimana mungkin kita punya iman kepada Allah bila kita tidak membuktikan langsung penciptaannya? Jadi bagaimana caranya kita bisa membuktikan langsung ciptaannya itu? Langit itu yang mana maksud langit yang sebenarnya langit? 7 langit dan 7 bumi, 7 lapis bumi. Sebelum kita membahas 7 langit, kita bahas dulu 7 lapis bumi yang mana yang harus kita pahami. Bila kita memahami 7 lapis bumi yang
kita lihat yang di luar diri kita selamanya halusinasi, dongeng-dongeng saja. Bila kita memahami 7 langit yang di luar sana cuma dongeng-dongeng cerita jari-jari wae tanpa kita membuktikan secara langsung. Jadi untuk membuktikan secara langsung kita kaji dulu apa yang dimaksud 7 lapis bumi itu. Jadi inilah kita mulai masuk ke dalam kaji diri. Jadi memahami bumi itu bukan yang di luar diri, tapi bumi yang di dalam tiap-tiap diri manusia ini. Apa itu? Badan-badan manusia inilah yang dimaksud Allah sebagai bumi, menciptakan bumi dan langit. Yakni Allah, Tuhan yang menciptakan manusia inilah menciptakan wujud-wujudnya badan ini. Maka dari itu bila kita masih mengakui di dalam hati kita bahwa badan ini badanku, ya selamanya kita tak paham apa yang dimaksud Allah menciptakan 7 lapis bumi itu. Maka dari itu tinggalkan kepahaman-kepahaman kita yang lama hanya dongeng-dongeng saja. Mari kita masuk ke dalam diri kita, memahami apa itu yang dimaksud 7 lapis bumi. 7 lapis bumi itu adalah yang pertama bulu, kulit, daging, darah, otot, tulang, sumsum. Inilah yang dimaksud 7 lapis bumi yang ada pada diri manusia, nyata keberadaannya. Jadi badan-badan yang diakui oleh manusia ini harus diserahkan kembali 7 lapis bumi ini kepada yang menciptakan. Baru kita bisa menyaksikan secara nyata penciptaan ini. Tapi bila tidak kita kembalikan kepada yang menciptakan kita, alias kita hanya mengakui bahwa badan ini badan kita, ya selamanya kita tak akan pernah paham Allah menciptakan 7 lapis bumi. Kenapa? Karena kita tidak beriman kepada Allah. Jadi di sini kita tidak membahas agama, kita membahas iman. Karena di dalam semua agama pasti tujuannya untuk iman. Iman kepada Tuhan yang menciptakan dirinya. Jadi beragama itu bukan hanya untuk debat-debatan saja, tapi agama itu harus dijalani sampai ketemu Tuhannya. Agar kita tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, jalan saja lurus sampai ketemu Tuhannya. Agar apa? Agar terbukti bahwa kita ini ciptaan Tuhan, bukan kita ini ciptaan diri kita sendiri. Bila kita sudah menyadari bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan, inilah yang dimaksud iman kepada Tuhan itu. Jadi meskipun kita bilang aku iman kepada Tuhan, tapi bulu, kulit, daging, darah, otot, tulang, sumsum belum kita serahkan semuanya kepada Sang Pencipta, ya selamanya kita ngeyel kepada Allah. Kita membuat kepahaman versi-versi hawa nafsu kita sendiri. Kita mengikuti langkah-langkah setan untuk apa? Untuk terpecah belah, untuk diadu domba dengan manusia-manusia yang lain. Pasti manusia akan bermusuhan antara manusia dengan manusia yang lain bila memahami Allah versi hawa nafsunya. Memang disitulah setan untuk menjerat, memenjara manusia supaya manusia saling bermusuh-musuhan, saling berdebat-debatan. Supaya apa? Supaya manusia terlena dari jalan Tuhannya, supaya manusia tidak selamat menuju ke jalan Tuhan. Maka dari itu 7 lapis bumi ini kita persembahkan kembali. Kita haturkan kembali bahwa diri manusiaku inilah wujud ciptaan Tuhan, diwujudkan, dihidupkan, dikuasai oleh Tuhan,
kita minum dikuasai oleh Tuhan, kita makan dikuasai oleh Tuhan, kita sholat, kita ke masjid, kita ke gereja, kita bekerja, kita naik motor, mobil, semuanya dikuasai Tuhan. Berarti yang bisa itu semua kan hanya Tuhan, bukan manusianya. Inilah iman itu, inilah titik temu dengan berbagai macam banyaknya agama di dunia ini. Bila imannya satu kembali kepada yang esa, maka itulah agama rahmatan lil alamin. Maka itulah agama yang sebenar-benarnya agama. Bila manusianya sudah tak beriman lagi kepada diri manusianya, bila manusianya sudah tak beriman lagi kepada diri manusianya, sesungguhnya hanya Allah yang menjadi pemelihara manusianya. Ya, hanya Allah yang menjadi penguasa manusianya. Hanya Allah yang mencukupi rezeki-rezeki manusianya. Hanya Allah yang mengkasih sayangi manusia-manusianya. Sehingga manusianya akhirnya enjoy saja. Kenapa? Karena innal awliya'a la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bahwa sesungguhnya para kekasih Allah itu tiada rasa takut dan tiada bersedih hati. Kenapa? Karena sudah enjoy saja di dalam pemeliharaan Allah. Enjoy saja di dalam takdir Allah. Enjoy saja di dalam ketetapan Allah. Karena yang nyata, yang jelas, yang nampak, yang wujud, yang hidup hanyalah Allah. Manusianya enjoy saja. Haulahu linuriyahu min ayatina. Manusia diciptakan, di Isra Mi'rajkan gunanya supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhannya. Bila manusia sudah bisa menyaksikan ayat-ayat Tuhannya, maka nyatalah penciptaan dirinya, nyatalah penciptaan 7 lapis bumi itu. Nyata penciptaannya, terbukti penciptaannya. Itulah yang dimaksud iman kepada Allah. Kenapa? Karena di hati yang ada hanya Allah, tiada manusianya lagi. Meski bila kita sudah berpasrah diri kepada Allah, sudah enjoy saja di sisi Allah, maka didebat bagaimanapun, maka dijatuhkan bagaimanapun, dihina bagaimanapun, disesatkan manusia bagaimanapun, ya tetap enjoy saja. Kenapa? Karena sudah ketemu dengan barang yang dicari oleh manusia. Jadi enjoy saja maknanya karena manusia sudah mengetahui bahwa manusia dirinya dan manusia-manusia yang lainnya pun juga dikuasai Allah yang esa. Bagaimana mungkin manusia bisa marah kepada Tuhannya, sedangkan manusia sudah menyadari tiada hidup tanpa Allah. Maka dari itu afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Seagung-agungnya zikir adalah ketika hanya Allah yang ada. Seagung-agungnya zikir adalah ketika hanya Allah yang berkuasa atas manusia. Jadi manusianya sudah tak punya kuasa lagi. Itulah yang disebut iman. Dengan begitulah kita bisa menyaksikan secara live, secara langsung penciptaan Allah. Yakni menciptakan bumi lapis 7 ini. Ya, diri kita masing-masing inilah bumi lapis 7 itu. Karena itulah wa min anfusikum afala tubsirun. Dan semuanya sudah ada pada dirimu. Apapun yang kuciptakan pernak-pernik alam semesta ini sebenarnya sudah ada pada dirimu. Apakah kamu tidak menyaksikan? Maknanya begini, bila kita tak diwujudkan, bila kita tak dihidupkan, bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan yang di luar diri kita? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan langit dan bumi? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan segala sesuatu tanpa pencipta segala sesuatu itu sendiri?
Inilah kenyataannya bahwa Allah lah yang menciptakan diri manusia kita. Rupanya bumi lapis 7 itu. Yang kedua, yakni agar kita bisa menyaksikan langsung penciptaan 7 langit. Apa yang dimaksud penciptaan 7 langit itu? Selama ini yang dimaksud langit, manusia memahami langit-langit yang di atas sana. Padahal langit yang di atas itu palsu. Padahal langit yang kita anggap langit itu hanya bayangan. Langit yang sebenar-benarnya langit adalah hati kita. Itulah yang dimaksud langit lapis 7. Bukan langit yang bayangan yang kita saksikan itu. Itu bukan langit, tapi bayang-bayangnya, bayangan langit. Hanya sebagai simbolnya langit. Hanya simbol langit, padahal langit yang sebenar-benarnya langit ada pada diri manusia. Apa itu? Hidup. Hidup inilah yang dimaksud langit. Apa yang dimaksud 7 lapis langit ini? Yakni kudrat, kuasa, irodat, kehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basor, melihat, kalam, berkata-kata. Inilah yang dimaksud 7 langit itu. Nyata penciptaannya bila 7 langit ini dihaturkan kembali kepada hanya milik Tuhan, hanya milik Allah, hanya milik Allah. Itulah yang dimaksud sang firman itu. Jadi manusia tak akan bisa berkata-kata, manusia tak akan bisa berfirman tanpa yang punya firman. Siapakah dia? Uripe Allah. Jadi untuk membuktikan itu semua harus terbaiat hati kita. Terbaiat dari apa? Terbaiat dari rasa memiliki badan. Terbaiat dari rasa memiliki hidup. Terbaiat dari merasa memiliki harta, pangkat, jabatan, dan sebagainya. Harus dibaiat semua itu. Harus diputus semua pundi-pundi kemanusiaannya. Agar manusianya bebas terbang menuju Tuhannya seperti kala bayi. Jadi suci kembali. Sebesar apapun dosa-dosa ya pasti diampuni bila manusianya mau datang kepada Tuhannya, mau mengikuti jalan lurus menuju Tuhannya. Siapakah dia? Hidup. Tanpa hidup kita tidak wujud. Berarti sifat wujud ini masih jauh dari sifat hidup. Bila kita tidak hidup, ya kita tidak wujud. Bila kita tidak hidup, ya kita tidak akan kenal bahwa diri kita manusia. Berarti sifat yang pertama, sifatnya Tuhan itu adalah hidup. Dengan hidup itulah terwujudlah diri kita. Dengan hidup itulah terwujudlah alam semesta ini. Bumi, langit, gunung, tumbuhan, hayawan, hutan, dan sebagainya. Kenapa? Karena disinari, dicahayai oleh hidup, maka nampak semua. Jadi penglihatannya sudah penglihatan hidup itu sendiri. Maka nyatalah penciptaan langit dan bumi. Nyata. Bila apa? Bila yang ada hanyalah Tuhan. Manusianya sudah kembali kepada Tuhan. Seperti Nabi Muhammad di dalam Al-Quran ada, Muhammad bukan kamu yang melempar. Dikala kamu melempar, tapi akulah yang melempar. Itulah tanda bukti bahwa Nabi Muhammad telah menyerahkan dirinya kepada Tuhannya. Sama dengan Nabi Isa atau Yesus juga. Kenapa dia kok bisa mengetahui surga atau neraka? Karena dia sudah mengembalikan dirinya kepada Tuhannya. Kita pun juga demikian. Bila kita belum mengembalikan, belum mengikuti seperti jalannya mereka, orang-orang yang mulia, maka selamanya kita tidak akan pernah bertemu dengan kemuliaan. Kenapa? Karena yang mulia hanya Tuhan, bukan manusianya.
Bila masih manusianya yang ada, bila masih manusianya yang wujud, bila masih manusianya yang hidup, bila masih manusianya yang merasa bermakrifat, selamanya dia tidak akan pernah bertemu dengan kemuliaan. Kenapa? Karena manusianya merasa dirinya yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan penyerahan yang demikian, maka nyatalah bahwa apapun yang tergerak pada diri manusia kita, itulah gerakan Tuhannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan manusia beserta apa yang dilakukan oleh manusia. Tergantung pada iman manusia. Iman kepada hawa nafsu manusia apa iman kepada Allah. Bila manusianya hanya beriman kepada hawa nafsunya, maka selamanya tak akan pernah rela dan ridho. Bila manusia memandang ada makhluk yang beragama lain begini, ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat taat, seolah-olah karena dirinya masih merasa yang hidup, berarti makhluknya yang masih merasa jadi Tuhan, maka pasti yang dilihat yang makhluk. Maka tak akan pernah rela dan ridho. Ia mengembalikan bahwa semuanya ini adalah af'al atau lakunya Tuhan, pagelaran Tuhan. Manusia tak akan pernah rela dan ridho. Jangan kau nisbatkan, jangan kau sandarkan sifat jelekmu kepada Tuhan. Karena yang jelek itu adalah dirimu, yang baik itu adalah Tuhanmu. Berarti manusia bila demikian punya kuasa untuk apa? Untuk mengerjakan kejelekan. Berarti Allah punya musuh. Berarti Allah batal, Maha Esa itu batal. Kenapa? Karena kejelekan masih ditanggung manusianya. Karena kejelekan itu masih laku af'al manusianya. Sedangkan yang baik-baik adalah dari Tuhan. Berarti masih Tuhannya, masih Tuhan hawa nafsunya yang berlaku. Tapi bila ia sudah mengembalikan semuanya kepada Tuhannya, 7 langit, 7 bumi sudah dikembalikan semuanya, pasti sudah tak melihat lagi af'al lain yang selain af'al Tuhannya. Meskipun kita melihat orang itu begini, begitu, melihat agama lain yang menyesatkan kita, yang memperolok kita masih melihat manusianya, ya berarti kita masih terhijab dan kesasar iman kita. Tapi bila kita sudah beriman kepada Tuhan, maka kita sudah tak mengkaji-kaji agama lagi. Kenapa? Karena kita sudah tahu siapapun manusianya, agama apapun manusia itu, semuanya sudah dikehendaki Tuhan yang menciptakan manusia, sudah dikuasai Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi tak ada yang salah bagi Tuhan untuk menggelar apa yang diciptakannya. Jadi intinya enjoy saja. Kenapa? Karena semuanya hanya Tuhan yang berlaku. Tapi bila masih beriman kepada diri manusianya di dalam hatinya, ya pasti kehidupannya isinya debat terus. Perdebatan tak henti-hentinya, rebutan benar. Kenapa? Karena belum ketemu dengan kebenaran. Bagi orang yang sudah bertemu dengan kebenaran, enjoy saja. Disalahkan oke. Dihina, disesatkan, oke. Terserah Allah mau berkata apa. Kenapa? Karena tak sebiji darah pun bisa bergerak, bisa bicara, bisa bernafas, bisa hidup tanpa Allah. Bila sudah nyata iman kepada Tuhannya, maka hidup ini akan tenang. Jadi agama apapun Anda harus ketemu Tuhan siapa yang menciptakan Anda. Jangan Anda terfokus dengan dongeng-dongeng dari kitab-kitab suci itu. Kalau kita hanya kalau kita hanya memandang kitab-kitab suci itu, tidak dibawa kitab suci itu masuk ke dalam diri kita, ya selamanya kita akan mendengar dongeng-dongeng saja, jari-jari.
kata-katanya. Kita tidak membuktikan sendiri. Bila kita sudah bisa membuktikan sendiri, maka senyum-senyum baik. Tiada ketakutan dan tiada bersedih lagi hatinya. Tiada takut neraka, tiada takut dosa. Kenapa? Neraka dan dosa milik Allah, bukan milikku. Ngapain aku takut? Karena dosa dan neraka itu ciptaan Allah, milik Allah. Ngapain takut? Ya pasrahkan semuanya hal-hal kemanusiaan kita kepada Allah, maka bebaslah manusia. Jadi selama ini manusia terpenjara dengan salib-salib yang ada di dalam hatinya. Salib hidup sudah diakui sebagai hidup manusianya. Salib badan sudah diakui sebagai badan-badan manusianya. Salib kekuasaan, manusia merasa berkuasa untuk melakukan apa-apa. Itulah yang dimaksud salib-salib manusia. Manusianya harus disalib dulu, harus mutu qabla antal maut. Harus dimatikan dulu manusianya, disalib agar manusianya mati dan tidak berkuasa lagi, sehingga bangkit hari kebangkitan. Bangkit apanya? Bangkit kesadarannya. Bukan bangkit yang kata dongeng-dongeng itu, bangkit seperti kecambah cepluk, cepluk, cepluk. Itu kan cuma dongeng. Kita tidak menyaksikan sendiri kebangkitan itu. Maka dari itu Nabi Muhammad sudah mengajarkan innamal a'malu binniyah. Awalilah segala sesuatu apapun yang engkau kerjakan dengan niat. Supaya apa? Supaya lillahi ta'ala. Supaya manusia tidak jadi Tuhan lagi atas segala amalnya. Supaya manusia tidak menjadi Tuhan lagi atas segala kewujudannya yang bisa apa-apa. Dengan begitulah nyata penciptaan langit dan bumi ini. Akhirnya nyata pula Allah yang menciptakan manusia, dan nyata pula Allah juga yang menciptakan segala apapun perbuatan manusia. Jadi bagi Allah semuanya baik. Kenapa? Kalau tidak baik ya tak mungkin Allah melakukan. Tapi berhubung manusia masih menyembah, bersandar kepada hawa nafsunya, dia seolah-olah dia keburukan. Kenapa? Karena manusia sendirilah yang buruk. Kenapa kok buruk manusianya? Karena manusianya menjadi Tuhan atas dirinya di dalam hatinya daripada Tuhan yang menguasai diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhir kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.